Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat-sahabatku semuanya. Hal yang menarik kalau kita mau berkhidmat kepada Allah dengan memelihara makhluk-makhluk hidupnya, yaitu kita semakin mengenal Allah tentang sifat al-muhyi wal mumit. Allah itu memiliki kewenangan untuk menghidupkan dan mematikan setiap makhluk-makhluknya. Ada satu kebiasaan yang saya lakukan setiap telur-telur dari indukan ini keluar, itu saya coba tetaskan di mesin penetas. Dan tentu harapan saya menetas semuanya. Tapi yang terjadi adalah Allah ingin tunjukkan kepada saya bahwa saya hanya berhak untuk berikhtiar saja, sedangkan untuk urusan ruh Allah yang berkehendak. Ada hal yang menarik, ada dua telur yang menjadi perhatian saya. Telur yang pertama, itu telur yang saya teropong, saya analisa, lalu ada embrionya, lalu saya putuskan bahwa telur ini akan hidup dan selamat. Begitu sampai pada tanggal penetasan, ternyata telur yang sudah saya analisa ini akan hidup, itu justru tidak sama sekali bergeming, tidak bergerak. Hingga lewat tanggal penetasan, telur itu tetap diam. Berarti telur ini tidak bernyawa. Sampai akhirnya saya buka cangkangnya, ada embrionya, ada makhluknya, tetapi Allah berkehendak makhluk ini tidak hidup. Tapi ada satu telur yang menjadi perhatian saya teropong, saya lihat, saya analisa, telur ini jelas akan gagal. Sehingga pada cangkangnya saya beri tanda silang menunjukkan bahwa telur ini gagal hidup. Tapi saya tidak ingin mendahului takdir Allah. Telur yang saya anggap gagal itu tetap saya masukkan ke dalam mesin penetas telur. Mestinya tanggal 16 Desember kemarin telur itu menetas, tapi qadarullah pada tanggal 17 telur itu baru menetas. Kemudian hal yang membuat saya takjub adalah analisa saya menunjukkan bahwa telur tadi tidak akan menetas. Karena sulit menetas, tapi ternyata Allah punya kehendak lain. Tanggal 17, telur yang sudah saya vonis dia tidak menetas, dia tidak hidup, justru Allah kasih kehidupan. Saya semakin yakin bahwa walladzi yuhyi wa yumiit, dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Fa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka apabila Allah menetapkan satu urusan, cukuplah Allah mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah dia. Urusan ruh, Masya Allah, sahabat-sahabat semuanya, urusan ruh bukan urusan kita. Urusan ilmiah, keilmuan, ikhtiar, itu bagian kita. Tetapi urusan ruh adalah urusannya Allah. Segala hal yang menjadi kewenangan Allah, maka kita tidak akan pernah bisa mencampurinya. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah, taat, tunduk, takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab.